itu waktu kecilnya saya itu saya sangat introvert. Introvert itu artinya sangat pemalu gitu ya, tidak pede untuk bicara. Ketemu orang itu malu luar biasa. Bahkan kalau orang tua ada tamu gitu ya, Iya. itu saya ngumpet. Kamu tadi pagi udah sholat subuh belum? Belum. Sudah ngaji belum? Belum. Loh kok belum sih? Kenapa? Monyet. Masya Oh, monyet gitu ya? Allah. Iya kak. Ya, kalau monyet itu nggak sholat. Oh, iya, Kalau monyet itu nggak ngaji. Gitu. iya, iya. Nah kan kita menyampaikan ke anak-anak seperti Oh, itu. oke. Jadi Iya, jangan iya. seperti monyet. Skill apa aja sih yang harus kita punya gitu ya untuk barangkali nih ada sahabat El Shifa yang pengen jadi seorang pengkisah juga kayak Kak Imam. Apa aja sih sebenarnya Kak Imam? Pertama, yang penting dikuasai itu adalah atau yang disiapkan pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat El Shifa. Senang banget hari ini kita ketemu lagi di Cari Inspirasi bareng saya Sapta. Dan hari ini tamu spesial yang datang ke Cari Inspirasi udah datang nih Kak Imam, seorang pendakwah. Gimana Kak Imam, sehat Kak Imam? Alhamdulillah sehat Kang Masya Sapta. Allah. Makasih banyak udah berkenan hadir nih di studio kita Kak Imam. Ya. Kita bakal cari inspirasi, Luar bakal biasa. gali inspirasi tentang Kak Imam. Siapa sih Kak Imam sebenarnya sahabat El Shifa? Kayaknya sih sebagian udah banyak yang tahu, tapi kita bakal cari dan gali tentang inspirasi dari beliau ya. Kak Imam ya? Oke, siapa takut. Kak Imam, Ya. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap semangat. Masya Allah, udah seneng sih saya kalau kok sama beliau tuh ngobrolnya emang kayak orangnya tuh vibes-nya positif banget gitu Masya sahabat El Shifa. Allah. Pak Imam, Ya. sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang siapa sih Kak Imam, tapi saya pengen tahu dulu Oke. aktivitas hari sekarang ngapain aja Kak Imam? Aktivitasnya kalau sekarang di sini ya. Sekarang nih di sini nih. Lagi ngobrol bareng sama Kang Sapta ya. Tapi aktivitas harian ya, sahabat El Shifa, di antaranya yang pertama tentu mencerdaskan kehidupan bangsa dan Mengerikan ikut sekali. melaksanakan ketertiban dunia. Masya Ya. Allah. Melaksanakan amanat undang-undang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti biasa juga berkutat dengan pelatihan, training dan sebagainya ya, termasuk di antaranya ada public speaking, kemudian juga storytelling dan event gitu ya. Termasuk juga kegiatan yang berhubungan dengan acara. Acara? Maksudnya adalah Master of Ceremony. Oh gitu, luar biasa nih. Kemudian juga bermain bersama dengan anak-anak hebat Indonesia. Nah, itu Gitu, nanti kita ya. gali nih. Oke. Oke Kak Imam. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu sih gimana sosok Kak Imam kecilnya kayak gimana? Waduh. Menarik nih kayaknya nih. Bongkar ini ya. Iya, Kang Sapta dan juga sahabat El Shifa, sebetulnya tidak ada yang istimewa dari masa kecil saya ya. Karena saya kan berasal dari sebuah desa yang cukup terpencil di bawah kaki Gunung Slamet. Oke. Ya. Jadi di bawah kaki Gunung Slamet. Kemudian seperti layaknya anak-anak desa yang lain, ya kalau bermain ya mainannya mainan anak-anak desa gitu kan ya. Kadang ke sawah, kemudian ke kebun, ke hutan begitu kan ya. Kemudian cari apa tuh kayu bakar lah, cari apa macam-macam gitu ya sama anak-anak. Dan yang paling asik itu kalau dulu sekolahnya itu gak kayak anak sekarang. Kalau anak sekarang itu kan harus minta ke orang tua pilih sepatu yang bagus gitu ya. Kalau dulu sekolahnya nggak pakai sepatu, gitu ya. Jadi benar-benar nggak pakai alas kaki gitu. Iya. Nah itu masa kecil saya seperti itulah kira-kira ya. Ya. Dan kemudian agak besar dikit, itu seperti biasa anak-anak desa ya punya hewan piaraan, ada kambing, ada kelinci gitu kan ya. Kemudian juga ada kerbau gitu ya. Jadi mainnya dulu kalau masa kecil itu ya naik kerbau di sawah gitu ya. Pernah sampai terjatuh gitu kan. Hampir terinjak gitu kan. Alhamdulillah langsung ditarik sama yang menjaga kerbau itu ya. Alhamdulillah. Sehingga nggak sampai terinjak gitu. Dan sekarang ya bisa di sinilah kayak gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sekarang
katanya Mhm. aktivitasnya juga selain itu Pak Imam tuh Mhm. aktif di dakwah juga ya? Sebetulnya kalau dakwah Mhm. sih, pertama kan saya bukan ustadz ya. Hmm. Kalau dakwah itu kan identiknya dengan ustadz Iya. ya. Kalau ustadz itu kan kayak Ustadz Abdul Somad, Iya. Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Iya. Kalau saya mungkin lebih ke arah membersamai anak-anak gitu kan. Ya Oke. kalau misalnya dakwah untuk orang dewasa itu kan ustadznya banyak ya. Mhm mhm. Ustadznya banyak. Dan biasanya kalau orang-orang dewasa itu nggak kekurangan Iya. pemateri, ya Iya kan. iya iya. Tapi kalau anak-anak kan Oh gitu? itu tidak mudah untuk mencari siapa yang bisa membersami mereka. Oke. Nah, saya mengambil sisi itu sebetulnya. Oke, jadi Mhm. dakwah untuk segmentasinya anak-anak? Ya, mungkin seperti itu oleh Oke. Kang Sapta menyampaikannya ya. Luar biasa nih. Ini menarik nih karena ya yang di benak kita Mhm. pendakwah itu kan ya untuk yang sudah berumur gitu ya atau Iya. yang memang udah dewasa gitu. Tapi Mhm. Pak Imam cari segmentasinya lebih ke anak-anak. Betul. Emang nggak kesulitan tuh Pak? Awalnya sulit, Nah, awalnya tidak mudah ya. Karena begini sahabat Ashifa, kalau sama orang dewasa ketika kita menyampaikan sesuatu, itu kan mudah dicerna, mudah difahami ya. Tapi betul. coba kalau sama anak-anak yang Hmm, masih kecil gitu ya, iya. anak TK, kemudian anak SD, ya kan, itu tidak mudah, Oh kayak gitu, gitu, iya heeh, iya itu iya. tidak mudah. Jadi Kebayang kita sih. harus menurunkan sifat kita itu seperti anak-anak begitu, perilaku Hmm, kita jadi seperti anak-anak gitu kan. oke Jadi ya kita harus memposisikan seperti mereka oke. dengan jeda usia yang cukup panjang kan begitu ya. Iya iya iya, Nah bener. itu tantangan tersendiri sebetulnya. Tapi emang tertariknya awalnya gimana tuh Kak Imam? Nah ini jadi cerita nih Kang Sapta, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, sahabat Elsifa, sebetulnya saya itu waktu kecilnya saya itu saya sangat introvert. Introvert itu artinya sangat pemalu gitu ya, tidak pede untuk bicara, Mmm, ketemu orang itu malu luar biasa. Bahkan kalau orang tua ada tamu gitu ya, iya. itu saya ngumpet gitu, saya ngumpet ya. Jadi saya tidak ketemu sama mereka karena memang malu gitu. Nah, kemudian di masa kecil saya itu memang setiap malam ya ketika mau tidur, itu orang tua selalu membacakan cerita. Oke, Gitu, dari situ membacakan ya. cerita, cerita nabi-nabi gitu Mhm ya. mhm. Kemudian juga cerita orang-orang soleh begitu kan. Kemudian juga cerita-cerita teladan yang lain atau Mhm. bahkan juga dongeng, Mmm, dongeng kayak hikayat, kayak apa begitu ya, yang banyak di buku-buku sekolah mungkin ya. Dongeng tentang asal mula batu menangis misalnya. oh Itu gitu. waktu-waktu saya kecil. Dan Mhm. itu sesuatu hal yang sangat menarik buat saya. Karena padahal waktu itu saya masih kecil kan, tapi pikiran saya sudah berimajinasi begitu. Iya. Sudah berimajinasi ketika orang tua menyampaikan cerita itu, sudah membayangkan seperti apa gitu Oke. ya. Kemudian yang kedua, waktu saya masih kecil juga itu ya, di masa kecil saya itu, orang-orang dewasa itu suka menyalakan radio, Mhm. kemudian ada sandiwara radio yang sangat terkenal pada saat itu. Apa tuh apa tuh? Namanya adalah Saur Sepuh. Wah, ini kalau saya ngomong Oh, Saur Sepuh iya. ketahuan usianya ya. Iya 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 iya. Saya soalnya nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Waktu itu saya masih kecil tuh, Mmm. ya. Nah, itu padahal radio gitu. Mhm Tapi mhm. benar-benar ketika saya dengarkan itu ya, seperti nyata gitu. Oke. Bahkan membuat imajinasi dalam pikiran saya, wah saya pengen seperti tokoh yang ada dalam sandiwara radio Terbayang itu. gitu ya? Terbayang. Dulu itu kan tokohnya yang cukup terkenal namanya Brahma Kumbara. Nah gitu ya. Oke. Nah ini lebih tahu lagi nih pendengar ini ya atau sahabat Elsifa. Brahma Kumbara itu punya ilmu sakti namanya ajian serat jiwa. Wah, Oh gitu. kalau sudah dikeluarkan itu Iya. suaranya keren sekali. Oh iya. Ah gitu ya. Menarik nih, Wah, menarik. kemudian ada efek dan sebagainya. Mhm mhm. Nah, itu terbayang dalam imajinasi saya gitu ya, bagaimana mengeluarkan ajian tersebut, padahal hanya mendengarkan radio gitu. Oke, dari situ Nah, ya. dari situ kemudian, kok kayaknya menarik sekali ya kalau kita juga bisa bercerita seperti itu kepada Mhm. orang lain. Iya. Nah,
Akhirnya dari situ saya sangat senang sekali membaca buku-buku cerita. Alhamdulillah di rumah saya Mhm. itu banyak itu, ada mungkin ribuan ya buku cerita itu. Mhm. Buku cerita, dongeng dan sebagainya. Ratusan atau ribuan. Oke. Yang itu dari saya kecil tuh. Ya ada itu. Dikumpulin ya? Ya dikumpulin kemudian dibaca gitu ya. Itu sebagai apa namanya ya, nanti supaya anak-anak saya juga tahu gitu Oke, bahwa ya ya kecintaan ya. membaca itu memang sejak dari kecil. Betul. Tapi Kayak saya bagus. masih introvert itu. Masih belum berani untuk berbicara ke orang lain. Ya. Nah, kemudian berubah gitu ya, berubah untuk berani untuk menceritakan kepada orang lain itu dipaksa sebetulnya. Ceritanya itu di sekolah gitu ya, Kang Sapta ya, Iya. kelas 5 atau kelas 4 saya itu ya. Itu di sekolah kan ada yang namanya PHBI, Peringatan Hari Besar Agama Islam. Betul. Nah, waktu itu acaranya adalah Isra Mi'raj. Salah satu materi atau acara dalam kegiatan tersebut adalah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Nah, karena tidak ada yang mau maju mewakili sekolah, Iya. saya ditunjuk. Ditunjuk ya Ditunjuk awalnya. oleh sekolah tuh. Dikasihlah skrip cerita tentang Isra Iya. Mi'raj. Saya disuruh latihan tuh. Latihan gitu ya. Kemudian ekspresinya juga seperti apa gitu kan. Iya. Untuk menceritakan kepada orang lain. Nah, waktu itu saya berpikir, saya hanya bercerita di depan teman-teman gitu kan. Ternyata Kang Sapta itu bukan hanya di depan teman-teman sendiri. Tapi saya bercerita di depan teman-teman 3 sekolah. Waduh. Digabung jadi satu kan. Semua guru-gurunya hadir. Kemudian penilik sekolahnya hadir. Pejabat dari pemerintahnya juga hadir. Ya. Iya. Pak Camat, Kepala Desa dan sebagainya hadir. Jadi mau tidak mau karena sudah terlanjur latihan dan sebagainya. Iya. Akhirnya ya sudah, terima saja itu. Oke. Nah, disitulah pertama kali ya. Pertama kali itu ya. Pertama kali berbicara di atas podium, Iya. mimbar gitu. Iya. Yang mimbarnya itu lebih tinggi dibanding saya. Iya. Jadi saya harus pakai kursi Iya, sama iya. Siva ya, berdiri di atas kursi supaya badan saya terlihat. Gitu. Dan kemudian saya bercerita di hadapan mereka tentang bagaimana Isra Mi'raj dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu mendapatkan apresiasi dari sekolah gitu ya. Iya. Kelas berapa tuh Pak Im? Kelas 4 kalau tidak salah Kelas 4 tuh, seingat saya ya, kelas 4 SD itu. Nah dari situlah kemudian mulai itu, seneng bercerita, seneng bercerita dan sebagainya. Jadi memang minatnya dari kecil sebenarnya. Iya, bermula dari senang mendengarkan cerita, akhirnya dipaksa untuk bercerita. Nah sejak saat itulah senang dengan dunia cerita. Oke, luar biasa nih. Jadi memang dari kecil udah dikasih buku-buku cerita gitu Iya, ya. Dan betul. dan sekarang yang menarik ya menurut saya, Pak Imam juga masih ada bukunya dan bahkan untuk anak-anak Pak Imam sekarang gitu ya untuk dibaca lagi, dan itu menurut saya untuk saat ini dengan banyaknya konten-konten digital kan ya. Betul. Ya menjadi tantangan untuk kita sebagai orang tua bagaimana membudayakan literasi gitu kan ya Kak Imam ya. Betul sekali. Oke, luar biasa nih. Tapi perasaannya gimana tuh pertama kali di depan Kalau umum gitu? boleh diceritakan ya Iya. sahabat Siva, itu saya gemeter nggak berhenti dari awal sampai akhir. Kaki itu gemeter. Kemudian yang kedua ya, itu rasa pingin kencing itu nggak tertahankan itu. Pokoknya pingin kencing. Jadi sebelum tampil itu bolak-balik ke toilet. Ya. Kemudian pada saat maju itu gemeter luar biasa. Sampai kursi yang saya pakai buat pijakan itu bergetar itu bunyi. Karena memang kaki saya gemetarnya nggak berhenti-berhenti. Nah, begitu sudah selesai itulah rasanya itu luar biasa. Jadi ya itu rasanya nano-nano lah ya istilahnya ya. Nggak karuan gitu. Iya, berarti dari kelas 4 SD sampai sekarang Kak Imam konsisten untuk dakwah dengan segmentasi anak-anak dan dengan cara berkisah ya. Ya, kalau kelas 4 kan belum ya. Kalau kelas 4 kan, kelas 4 itu saya masih penikmat, masih senang baca buku cerita dan sebagainya gitu. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan sebagainya, alhamdulillah kemudian
menikah, punya anak, begitu kan ya. Mhm. Tantangannya itu adalah ketika mau tidur, ya kalau malam ya ketika Iya. sama anak tuh, Iya iya. ya kan. Anak-anak tuh kalau mau tidur diapain supaya dia itu juga ada nilai tambahnya, nilai positifnya gitu kan. Mhm. Nah, sejak saat itu, sejak anak saya tuh usia 2 tahun kalau tidak salah, Mhm. ya, usia 2 tahun lah. Itu setiap kali mau tidur, saya bacakan cerita, kayak gitu, Oke. malamnya itu kalau Iya mau iya tidur iya. tuh. Saya bacakan cerita, dimulai dari cerita Sirah Nabawiyah ya namanya itu, atau sejarah perjalanan hidup Nabi, Mhm. kemudian juga cerita para sahabat-sahabat Nabi, kemudian cerita orang-orang hebat, orang-orang soleh, Iya. begitu ya, dan seterusnya gitu. Sampai sekarang, sampai anak saya sekarang alhamdulillah yang pertama di Iya. SMP, kemudian yang kedua kelas 4 Masya SD, Allah. itu kalau mau tidur itu ya dibacakan cerita. Tapi kalau Oke. yang SMP kan di asrama, jadi kan enggak ya, Iya yang iya iya. sekarang untuk sementara enggak. Nah yang SD ini yang kelas 4 ya dibacakan cerita, jadi kalau mau Oh tidur. gitu? Hatta bahkan misalkan nih, saya pelatihan atau Mhm. mengisi pelatihan di luar kota, Iya. ya pakai itu video call, gitu. Oh Di gitu. video call kemudian didengarkan di sampingnya saya membacakan atau membawakan cerita, gitu. Oh Atau gitu. kalau misalkan tidak memungkinkan, biasanya saya kirimkan rekamannya. Mhm mhm. Jadi sarana latihan juga gitu ya? Iya, kirimkan rekamannya biar anak saya mendengarkan itu. Oke. Alhamdulillah setelah itu ya tidur, Oke. gitu. Tapi kalau cerita tuh Mhm. efektif ya Pak Imam untuk dakwah gitu Kak Imam? Sebetulnya lebih ke arah membangun karakter. Mhm mhm mhm. Karakter ya, Gimana tuh? karakter. Jadi kalau kita cerita tentang masalah kisah, masalah cerita ya, sahabat Ashifa, ini juga penting untuk kita renungkan bersama bahwa di dalam Al-Quran sendiri, Kang Sabta ya, Iya. itu isinya kurang lebih 70% itu kisah. Oke. 70% loh. Oh. Teman-teman bayangkan, 70% itu isinya adalah kisah. Dalam surat Hud ya, ini saya Mhm. bacakan, khawatir saya salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli wa nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Yang kira-kira artinya adalah semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Itu surat Hud ayat yang ke-102. Nah, ini salah satunya ya, salah Mhm satu mhm. Iya. penguat bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu isinya 70% adalah kisah. Masya Allah. Nah, kalau kita sebagai orang tua Mhm. tidak ikut berperan aktif menyampaikan yang 70% itu Betul. kepada anak keturunan kita, lalu siapa lagi? Betul betul betul. Jadi kita mulai dulu dari diri kita, sahabat Ashifa ya. Dimulai dulu dari diri kita, Mhm. kemudian baru kita ke orang lain. Iya Ya kan? iya. 70% itu isinya Banyak ya. kisah, ya kan? Iya iya iya. Nah, itulah yang kemudian kita coba hadirkan itu. Betul. Pertama kepada keluarga kita, kepada Mhm. anak-anak kita, barulah kepada anak-anak tetangga kita, barulah Mhm. kemudian ke anak-anak yang lain dan Betul. kepada seluruh anak di seluruh dunia. Iya dan ya terlihat dari Kak Imam sendiri memang Gitu. sedari awal ceritanya awalnya memang kan hanya untuk keluarga sendiri gitu ya. Betul, iya. Yang kemudian, diminati sama banyak orang gitu ya dan akhirnya juga bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Iya, alhamdulillah. Semua karena Allah. Masya Ya, Allah. bermula dari situ ya. Iya iya iya. Bermula dari situ, alhamdulillah. Ya, pelatihan berkisah akhirnya Oh muncul ada ya? kan. Ada permintaan, Kak Imam ngisi pelatihan Mhm. berkisah. Ya siap gitu Iya kan. iya iya. Kemudian berkisah di hadapan anak-anak, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta dan sebagainya. Dari Iya. permintaan-permintaan itu kan akhirnya Oh ya. gitu. Kemudian charity seperti kemarin Iya waktu iya. gempa di Cianjur Cianjur ya ya kan. tahun lalu. Alhamdulillah saya dan juga teman-teman dari komunitas berkisah gitu ya, Mhm. ikut melakukan namanya Betul. itu apa tuh? Namanya adalah melakukan healing ya untuk Iya anak-anak iya yang ada iya di iya iya. sana, yang trauma healing ya istilahnya ya. Mhm mhm. Kita ikut ke sana, kita mencoba ikut berpartisipasi, meringankan trauma yang terjadi pada Betul anak-anak betul. korban gempa dan sebagainya. Mhm.
Kemudian untuk acara-acara personal, misalkan begini sahabat El Shifa ya, ada anak yang milad, ulang tahun misalnya. Iya. Daripada diisi dengan musik-musik yang misalkan sesuatu yang mungkin secara nilai karakternya kurang, Iya. mengapa tidak diisi dengan kisah saja? Betul. Tidak diisi dengan bercerita saja? Betul. Nanti di situ insya Allah bisa dimasukkan pesan-pesan moral untuk anak yang sedang milad itu, yang sedang ulang tahun. Supaya nanti insya Allah dia tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, anak yang memiliki pikiran yang baik, begitu kan ya. Dan anak yang optimis di masa depan. Itu dari kisah, dari cerita. Iya. Karena nasihat-nasihat yang kita pengen sampaikan tuh bisa tersirat ya di kisah yang kita sampaikan gitu ya Kak. Nah, salah satu keunggulannya itu Kang Sabta. Salah satu keunggulan dari kisah atau cerita itu adalah kita tidak perlu harus menggurui anak-anak. Iya. Ya kan? Benar. Karena kan yang kita tampilkan itu tokoh. Iya. Kan? Iya. Kisah gitu atau cerita. Contoh nih ya, sahabat El Shifa. Kita ingin menumbuhkan karakter berani, hebat, kuat gitu ya kepada anak-anak. Siapa yang akan kita sampaikan? Oh, banyak tokohnya. Contohnya adalah kita ambil tokoh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya kan? Khalid bin Walid itu sahabat El Shifa adalah sahabat Nabi. Dulunya memang sebelum masuk Islam, beliau ini memang orang yang tangguh, panglima perang yang sangat tangguh. Masya Allah. Memang ahli perang gitu. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam sama. Oleh Nabi diberikan amanah sebagai panglima perang. Masya Allah. Dan selama menjadi panglima perang gitu ya, itu belum pernah satupun mengalami kekalahan. Luar biasa. Nah, kalau anak-anak kita dilatih seperti itu tuh, ya kan, dimasukkan karakter yang seperti itu kan mereka jadi punya sosok teladan. Betul. Ya kan? Kemudian ada lagi misalnya, namanya Usamah bin Zaid. Usianya 18 tahun. Ya, 18 tahun kan masih lulus SMA ya, lulus SMA. Tapi oleh Nabi sudah dikasih amanah. Amanahnya apa? Menjadi panglima perang juga. Masya Allah. Bahkan sampai para sahabat Nabi itu pada protes. Ya Rasul, kenapa engkau pilihkan Usamah bin Zaid untuk memimpin kita-kita gitu. Para sahabat yang senior maksudnya. Nah, tentu sahabat Nabi kan punya penilaian tersendiri. Dan ujian pertama yang dilakukan atau yang diberikan kepada Usamah bin Zaid adalah memimpin pasukan untuk mengusir tentara Romawi. Masya Allah. Dulu tentara Romawi kan ditakuti sekali. Iya, betul. Karena setiap negeri-negeri yang dilewati atau yang ditaklukkan oleh tentara Romawi itu kalau nggak rakyatnya dibunuh, negerinya di bumi hanguskan. Jadi memang tentaranya itu terkesan tentara yang sangat kuat. Nah, kemudian Nabi memerintahkan kepada Usamah bin Zaid yang usianya 18 tahun. Memimpin pasukan, di dalamnya sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan sahabat-sahabat senior yang lain gitu. Masya Allah. Coba bagaimana tuh? Bagaimana seorang mempersiapkan seorang anak muda yang memimpin pasukan orang-orang senior. Dan ternyata, Masya Allah, sahabat El Shifa ya, Usamah bin Zaid mampu mengusir tentara Romawi dan mampu membawa harta rampasan perang, serta tidak ada satupun tentara Islam itu yang meninggal. Masya Allah. Nah, karakter-karakter yang seperti ini penting disampaikan kepada anak-anak. Harus dikenalkan. Ya, dikenalkan gitu kan ya. Jadi itulah yang kemudian membuat kita semakin bersemangat untuk berkisah ya, bercerita. Dan anak-anak pun jadi termotivasi dengan itu gitu ya Kak Imam ya. Betul sekali. Nah, ngomongin tentang motivasi, motivasi Kak Imam. Masya mungkin Allah. ada nih role modelnya siapa gitu ya yang sampai saat ini menurut Kak Imam cocok nih jadiin apa ya, contoh lah seenggaknya gitu untuk dalam Kak Imam berkisah gitu. Oke. Dulu waktu zaman TV masih adanya cuman TVRI begitu ya. Masih ada TVRI. Itu memang dulu ada film boneka kan, namanya boneka si Unyil kan. Nah, kan ada tokoh-tokoh di situ tuh. Ya. Ada tokoh yang Pak Raden. Tokoh yang Pak Oga. Yang cepet dulu itu ya. Cepet dulu dan yang lainnya. Dengan suara yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ada juga waktu itu pendongeng nasional, namanya kalau tidak salah Kak Kusumo. Dulu ya, Kak Kusumo yang dulu itu biasa pakai seragamnya itu
putih dan peci hitam. Ya. Itu kalau sudah membawakan cerita itu bagus. Oh gitu. Kemudian ada lagi Kak Seto. Iya, Ya kan? Kak Seto itu zaman saya masih kecil tuh ya. Nah, terus semakin ke sini kemudian saya juga belajar berguru ya kepada para pengkisah senior gitu. Di antaranya ada Kak Bimo. Kak Bimo. Nah, mungkin sahabat Elsifa juga tahu, nanti searching ada di internet Kak Bimo gitu ya. Kemudian juga ada Kak Wuntat ya, Kak Wuntat Wawan Sembodo namanya ya. Kemudian ada lagi Kak Mul ya, kemudian ada lagi Kak Imung dan sebagainya lah. Banyak itu adalah guru-guru saya. Guru-guru saya belajar dari beliau-beliau, termasuk juga belajar dari ventriloquist ya, yang Eri Susan, Ria Ines ya. Eri Susan, maaf salah. Siapa namanya tuh? Yang bonekanya Susan itu ya. Iya, Susan itu ya. Iya. Ya, Ria Ines itu ya kalau tidak salah ya. Kalau Eri Susan mah penyanyi dangdut itu ya. Jadi ke bawah. Iya. Boneka Susan maksudnya. Iya. Jadi emang banyak ya Kak Imam ya? Banyak. Tapi kalau untuk sekarang masih ada nggak sih Kak Imam yang memang dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan motivasi dan sebagainya lewat kisah gitu Kak Imam? Banyak nggak sih Kak Imam kalau untuk sekarang? Oh, justru sangat banyak sekarang. Banyak ya? Bahkan ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Jadi kan ada yang komunitas dongeng, ada komunitas cerita, ada komunitas kisah gitu ya. Dan memang itu karakternya kan berbeda-beda. Dongeng, cerita, kisah itu kan memang berbeda-beda ya. Nah, kalau kami atau saya secara pribadi itu memang kita lebih fokus atau lebih banyak menyampaikan kisah. Kayak gitu. Karena merujukkan ke tadi itu ya, surat Hud ayat yang ke-102 itu. Bahwa di dalam Al-Quran itu juga ada lebih dari atau kurang lebih sekitar 70% itu isinya kisah. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebelum menyampaikan dongeng, sebelum menyampaikan yang lain, kita berusaha menyampaikan itu dulu lah. Karena itu kan banyak banget stoknya tuh. Iya benar. Banyak banget stok tentang kisah itu. Gak akan kehabisan gitu ya. Gak akan kehabisan. Terlebih dengan sahabat gitu ya, sahabat-sahabat Nabi. Betul. Misalnya kisah tentang kaum-kaum terdahulu tuh. Kisah dimulai dari kisah Nabi Adam saja. Yang bagaimana iblis itu menggoda dari kanan, kiri, depan, belakang sehingga kemudian Nabi Adam diturunkan ke dunia. Betul. Kemudian Nabi berikutnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya sampai ke Nabi Muhammad. Itu kan kisah banyak banget. Betul. Kemudian kisah kaum-kaum terdahulu yang dihukum oleh Allah ya kan. Nah, yang ditenggelamkan itu misalkan Kan'an dan sebagainya ya, anaknya Nabi Nuh begitu kan ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut. Iya, banyak ya. Kaumnya Nabi Ibrahim. Masya ya kan? Dan sebagainya gitu. Iya, khawatir ada orang tua nih yang, waduh saya mau pengen berkisah ke anak tapi takut kehabisan cerita. Nggak akan khawatir, nggak akan. Insya Allah banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi Kak Imam, sebelum kita jauh ke sana ya, Kak Imam kan sering ngisi kisah nih di anak-anak ya. Ada nggak sih kisah menarik gitu tuh, yang sampai saat ini Kak Imam ingat banget gitu, waktu berkisah di satu tempat, ada nggak? Ada. Apa tuh? Jadi ini luar biasa ya sahabat Elsifa. Jadi waktu itu kita berkisah di hadapan anak-anak. Ya. Nah, selesai berkisah atau di dalam fase berkisah itu kaki saya itu dipegangi. Waduh. Sabta. Jadi anak-anak itu memegangi kaki saya tuh. Iya. Sehingga saya kesulitan berjalan. Bukan hanya itu. Ketika saya sedang menunjukkan atau sedang menampilkan sosok seorang kakek. Karena kalau kakek itu kan ngomongnya harus seperti kakek kan. Dan jalan kita juga harus membungkuk kan. Misalnya, cucuku, sini kemari. Aku akan memberitahumu sesuatu. Gitu. Nah itu kan ya. Oh kita juga harus kayak gitu ya. Iya, suaranya kan gak mungkin kakek-kakek bilang, hei cucuku kemari. Iya, seger ya, gak mungkin ya. Kalau kakak-kakak kan suaranya harus seperti itu kan. Iya. Nah, kan otomatis harus membungkuk tuh. Seperti tangan yang satunya ditaruh di apa namanya di belakang gitu kan ya. Atau pegang. Nah, saat posisi itu sahabat Elsifa ya. Punggung saya dinaikin sama. Jadi mereka naik ke punggung saya itu. Ada yang seperti itu gitu. Ada sampai dipegangin kaki, betul. Naik ke punggung. Iya, sampai seperti itu. Itu reaksi-reaksi anak-anak. Gak mudah ya Kak Imam ya? Gak mudah. Nah, sempat juga
waktu mau pulang gitu ya, udah selesai kan, mau pulang. Pintunya itu di pagar rumah mereka itu, mereka berdiri di depan pintu. Jadi nggak boleh keluar dari ruangan. gitu. Ya nggak boleh keluar dari ruangan. Terus kemudian tangan dua-duanya dipegang, kaki dipegang kayak gitu. Jadi nggak bisa gerak. Nah itu. Dan yang seperti itu tuh sering terjadi, Kang Sapta. Ya, sering terjadi ketika setelah kita berkisah atau kita bercerita di hadapan anak-anak. Peristiwa seperti itu sering terjadi. Maka biasanya saya minta tolong tuh. Apa tuh? Ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin kepada guru-gurunya lah yang ada di situ ya. Saya minta tolong nih. Nanti kalau saya habis selesai bercerita, berkisah, tolong kondisikan anak-anak. Mereka kaget. Emang kenapa Kak Imam gitu kan? Biasanya mereka itu akan mengganggu kaki saya, mengganggu tangan saya nggak boleh pergi. Masa sih gitu kan? Iya, buktikan aja. Ternyata betul. Mereka baru tahu itu. Masya Allah. Ya. Oh iya ya Kak Imam. Seseru itu ya Kak Imam. Jadi seperti itulah. Luar biasa. Gitu. Tapi kalau persiapannya apa aja sih Kak Imam? Nah, ini memang ya sahabat El Shifa. Memang kelihatannya sepele. Ya, berkisah itu hanya bercerita saja di hadapan anak-anak, kita menyampaikan dengan bahasa tutur begitu ya, bahasa lisan. Kelihatannya sepele. Tapi ingat bahwa ketika kita akan menyampaikan kisah, kalau saya ya, Kang Sapta ya, itu yang saya tanamkan dalam benak saya, dalam pikiran saya. Sesungguhnya saya ini sedang berbicara di hadapan calon pemimpin besar bagi umat dan bangsa ini kelak di masa yang akan datang. Jadi mindset itu yang saya masukkan. Sehingga saya harus mempersiapkan dengan baik. Karena saya akan berbicara di hadapan pemimpin-pemimpin masa depan. Maka tentu saya siapkan materi kisahnya dengan baik. Pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya itu ya harus luruskan niat. Luruskan niat bahwa kita berkisah itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah. Itu harus diluruskan tuh, ya. Niatnya harus karena Allah. Kita berkisah, kita bercerita itu karena Allah. Karena kita akan menyampaikan, ya, menyampaikan kisah, ya, menyampaikan suatu ajaran nilai yang tinggi. Niatnya harus betul. Kemudian yang kedua itu tadi disiapkan materinya. Kemudian yang ketiga biasanya saya akan berkomunikasi dulu dengan panitia yang mengundang, akan meminta kepada mereka detail pesertanya. Oh gitu. Karena jangan sampai tercampur. Misalnya maksudnya tercampur tuh gini, anak PAUD, anak SD, SMP, SMA misalkan. Iya harus dipisahkan ya. Nah itu kan rentang usianya cukup jauh. Terlalu jauh. Betul. Jadi harus tanya dulu kepada panitianya. Ini pesertanya siapa? Karena masing-masing usia itu beda. Oh iya. Ya kan? Beda cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya beda. Beda cara menyampaikannya itu masuk ke dalam materi public speaking lah ya. Jadi beda cara menyampaikannya. Betul. Cara menyampaikan ke anak-anak, cara menyampaikan ke orang dewasa. Contoh ya Kang Sapta ya. Mengucapkan salam. Beda tuh ya? Beda. Kalau mengucapkan salam kepada orang dewasa ya, atau mungkin juga kepada anak-anak SMP, SMA begitu ya, atau orang dewasa lainnya, itu mengucapkan salamnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan ya. Iya. Tapi kalau ke anak-anak nggak bisa seperti itu. Gimana? Kalau ke anak-anak itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Jadi cara menyampaikan salamnya udah beda. Iya. Ya. Tapi Kak Imam kalau lagi berkisah nih, ya datang aja gitu dengan nggak bawa apa-apa gitu. Cukup dengan kita siapin materi gitu ya berarti ya? Dulunya iya. Dulu seperti itu. Tapi kan kita terus belajar ya. Salah satunya adalah tentang ventriloquist. Atau kita menggunakan alat peraga yang lain. Apa tuh? Biasanya saya membawa boneka. Oh. Boneka tangan ya, atau hand puppet itu ya. Iya. Itu salah satu yang juga menarik ya itu ya. Iya. Hari ini dibawa nggak Kak Imam? Bawa dong. Mana coba. Nah, ini ya sahabat El Shifa ya. Oke, menarik nih. Saya punya 2 alhamdulillah. Tapi Punya yang saya bawa yang ini nih. Siapa tuh? Ada namanya nggak Kak Imam? Ada namanya dong. Siapa ini? Nah, nanti kita tanya langsung ya. Menarik nih sahabat nih. Taruh sini nih. Oke. Keke, ya. Nah, tuh kan bisa ngomong ya. Iya. Siapa namanya? Aku. Iya. Mama aku. Malu. Malu. Kenalan dulu dong. Ucapkan salam dulu dong. Yuk, 1, 2, 3. Oi, salam.
salamnya bukan begitu. Enggak gitu, Kak. Enggak, salamnya yang benar dong. Gimana dong, Kak? Ya itu salamnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kamu mengucapkan salam. Oh, aku, Kak. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Siapa nih namanya, kamu siapa? Yo, kamu namanya siapa? Aku, Kak. Iya. Namaku Jackie. Jackie. Namanya Jackie ya. Nah, ini salah satunya. Salah satu alat peraga. Salah satu alat peraga. Di rumah juga masih ada. Namanya Ozzy ya. Kalau di rumah itu bentuknya adalah anak kecil ya. Kalau ini kan bentuknya adalah monyet. Nah ini bener menarik sih buat anak-anak, menarik. Kayak gini ya. Kamu tadi pagi udah sholat subuh belum? Belum. Sudah ngaji belum? Belum. Loh kok belum sih? Kenapa? Monyet. Masya Allah. Monyet gitu ya? Iya, Kak. Ya, kalau monyet itu nggak sholat. Kalau monyet itu nggak ngaji. Gitu. Nah kan kita menyampaikan ke anak-anak seperti itu. Jadi jangan seperti monyet. Jadi gitu ya, sederhana ya sebenarnya. Ya ini alat peraga ya, sahabat Esiva, untuk mendekatkan kita kepada audiens kita, kepada anak-anak yang kita kasih kisah ya, kita kasih dongeng. Tapi sebetulnya ini bukan utama. Ini adalah alat untuk membuat mereka masuk ke alpha zone sebetulnya. Ke apa namanya, alam berpikir alfa ya, supaya mereka lebih mudah untuk menerima kita, ya kan? Menerima masukan-masukan kita, kemudian juga membuat materi yang kita sampaikan itu nanti insya Allah mudah diterima. Jadi secara visual ya. Betul, dan kita juga perlu menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun dia bisa ngomong misalnya ya, mulutnya bisa mangap-mangap, iya, nah kayak gitu ya, ada suaranya gitu ya. Tapi kan kita juga harus jelaskan kepada mereka bahwa ini hanya sekedar boneka. Dan dia tidak akan bisa ngomong tanpa ada peran kita. Gitu. Oh gitu, disampaikan ya. Betul, khawatirnya nanti dalam pikiran mereka, weh bonekanya bisa ngomong, boneka ajaib, boneka arwah. Gitu kan. Yang terkenal dia gitu ya. Lebih terkenalnya dia lagi. Iya. Masya Allah. Itu kira-kira sampai ya. Kak Imam. Kalau ngejaga moodnya gimana nih Kak Imam? Kan nggak gampang gitu Kak Imam buat ngejaga mood, apalagi di depan anak-anak. Iya, itu yang awal tadi saya sampaikan. Pertama ya, sahabat Esiva, kan kita datang ke sana lebih awal. Kemudian kita kuasai medan lah ya, kita kuasai anak-anak, audien dan sebagainya. Kemudian kita jeda sejenak, terus kemudian kita masukkan tuh. Kita masukkan apa namanya tuh, vibes-nya ya. Kita masukkan anak-anak tuh pinginnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita berekspresi, kita itu ya seperti mereka gitu. Kita masuk ke dunia mereka. Iya. Ya, ke dunia mereka. Nah, persepsi awal atau mindset awal bahwa kita sedang berbicara di hadapan para pemimpin besar bagi umat dan bangsa ini kelak di masa yang akan datang, itulah itu yang bisa mempertahankan semangat dan mood kita. Gitu kan. Karena nanti insya Allah ketika kita menyampaikan dengan baik dan menarik ya, insya Allah mereka akan selalu ingat. Betul. Nah, ketika mereka ingat kan berarti nilai-nilai kebaikan yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa mereka terapkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira. Sama Jackie ini ya. Sama Jackie ya, Jack ya. Iya, Kak. Jackie sering keliling sama Kak Imam ya? Oh, sering Bang. Kemana saja kelilingnya? Ke berbagai tempat. Sampai kemana? Sampai mesin cuci. Sampai mesin cuci. Jackie, saya mau tanya, bener nggak Kak Imam kakinya pernah ditarik sama anak-anak? Oh, bukan cuma Kak Imam, aku juga. Gitu. Kakinya aja juga gitu ya, tangannya dan sebagainya. Ya kan Jackie ya? Iya Kak. Sakit gak? Aku pengen nangis Kakak. Pengen nangis? Iya. Tapi tidak keluar air mata kan? Ya enggak dah Kakak. Masya Allah Kak Imam. Iya. Tadi kan sempat disinggung ya, ada komunitas cerita, ada komunitas pengkisah, pendongeng dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya gitu, kalau skill apa aja sih yang harus kita punya gitu ya untuk barangkali nih ada sahabat Esiva yang pengen jadi seorang pengkisah juga kayak Kak Imam. Apa aja sih sebenarnya Kak Imam? Pertama, yang penting dikuasai itu adalah, atau yang disiapkan pertama kali adalah mindset. Mindset dulu tuh. Mindset dulu. Bahwa siapapun bisa loh jadi pencerita, siapapun bisa loh jadi pengkisah. Gitu ya. Atau juru kisah lah ya. Dan gambaran untuk menjadi pencerita itu tidak harus kemudian tampil di hadapan anak-anak di depan panggung, itu enggak.
Oh, oke. Dimulai pertama kali dari keluarga. Nah, Nah, itu untuk sih. sahabat Elsifa yang punya adik kecil atau yang sudah berkeluarga punya anak yang masih kecil, Mhm. itulah ladang latihannya, Oke. ya. Jadi mindset-nya itu dulu, Iya. bahwa semua insya Allah bisa menjadi pencerita, bisa menjadi Mhm. pengkisah begitu ya, Iya. asal mau belajar. Iya. Dan yang kedua, ya, mulai aja dengan modal yang dimiliki. Apa sih modalnya bercerita? Modalnya adalah suara, Suara. ya kan? Iya. Jadi kalau sahabat Elsifa ya, itu dikaruniai dengan sempurna bisa Mhm. berbicara, itu insya Allah modal utamanya. Oke. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah carilah buku-buku cerita. Iya, awalnya Nah, dari situ cari ya. buku cerita, baca aja Mhm. awalnya ya. Nah, nanti Iya. seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, Iya. nanti belajar. Iya. Nah, kalau belajarnya kan tentu masuknya ke public speaking, ya Mhm. kan? Iya. Bagaimana teknik bercerita itu kan ada di public speaking Ada tuh. ya. Nanti ikut pelatihannya ya. Masya Allah. Promosi Kalau langsung. komunitasnya kita bisa ikutan gak sih Kak Imam? Oh, bisa banget. Bisa ya? Sangat. Tapi kan saya belum bisa. Nah, justru di situ. Alhamdulillah kalau saya ini sahabat Elsifa ya, alhamdulillah kan saya bergabung dengan komunitas namanya itu adalah Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Masya Ya Allah, kan? ada ya. Dan itu se-Indonesia tuh, Mhm. ya. Dan di Jawa Barat ini juga alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung, Mhm. kurang lebih sekitar 200-an lah. Iya. 200 orang yang sama-sama kita belajar sebetulnya, Iya. ya. Sama-sama kita belajar bagaimana memulai dalam berkisah. Mhm. Belajarnya bisa offline, bisa online. Oh, Jadi ada waktu-waktu gitu. tertentu ya. Iya. Kalau misalkan kita ada event offline, nanti Iya. akan kita undang begitu kan ya. Mhm. Lalu kita Kumpul tuh belajar ya. kumpul tuh. Oh, seru. Pekisah se-Jawa Barat Pada bawa istilahnya. boneka dong. Ya, ada yang bawa boneka, ada yang tidak. Oh, iya. Ada yang baru masuk gitu ya. Mhm. Dan biasanya kalau acara offline itu kita bagi 2 sesi. Apa tuh? Sesi yang pertama adalah pelatihannya, Mhm. pelatihan berkisah. Iya. Jadi ada untuk orang-orang yang pingin belajar berkisah. Iya. Kemudian sesi yang keduanya adalah action. Yuk kita langsung menghadirkan anak-anak ke lokasi. Oh, Dipraktekkan. gitu. Jadi nanti biasanya dibagi 2 sesi seperti itu. Mhm. Pelatihannya itu pagi sampai menjelang zuhur Mhm. gitu ya. Nah, nanti siangnya itu anak-anak dari TPQ, dari TPA atau dari madrasah diniyah dan sebagainya yang ada di sekitar lokasi Mhm. diundang ke situ Iya. untuk sama-sama mendengarkan dongeng atau Masya mendengarkan Allah. kisah. Seru ya. Iya, mendengarkan kisah. Di situ juga ada games untuk anak-anak dan sebagainya. Iya. Supaya yang baru pertama kali bergabung itu langsung melihat, Mhm. oh Iya, iya. cara berkisah tuh seperti itu Oh, oke. ternyata gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, saya juga alhamdulillah kalau kita di Subang ini juga kan sudah pernah melaksanakan itu. Oh, pernah juga ya. Pelatihan berkisah. Iya, iya. Jadi learning by doing ya. Yes. Dan insya Allah ya, dengan bergabung di komunitas itu kita akan lebih mudah belajarnya. Oke, Masya Allah. Kan terus berkembang. Kak Imam ini nggak bikin konten-konten digital nggak? Nah, alhamdulillah. Ini kan belajar dari Kang Sapta ya, luar biasa ini. Apa tuh, Kamil? Bikin? Ya, jadi kalau sahabat berkenan silahkan Mhm. boleh ya bergabung atau melihat akun IG saya di @imam.happyberbagi. Oke. Happy-nya itu HEPI ya, bukan happy pakai Y bukan. Imam.happyberbagi. Oke, Di jadi di situ sana- ya saya coba dokumentasikan Wih, luar kegiatan-kegiatan atau event-event Oh gitu. berkisah saya di berbagai tempat Oh gitu ya. iya, iya. Kemudian juga saya bikin konten rutin tentang kisah sahabat kalau yang sekarang ya. Mhm. Kan Oh, ada gitu. 60 sahabat Nabi. Nanti insya Allah setelah itu kita lanjutkan lagi ke konten berikutnya insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya itu sarana belajar kita Sarana ya. belajar. Nah, sarana Betul. belajar kita. Jadi banyak sebenarnya ya sarana belajar kita, sarana Betul. latihan kita, bahkan Iya. dari lingkup terkecil pun, dari ruang keluarga, kita bisa latihan di situ ya Kak Imam Betul ya. sekali. Masya Jadi Allah. manfaatkan itu dengan baik untuk mengembangkan potensi kita sebagai seorang pengkisah. Oke, Nah, Kak Imam ada ya. pertanyaan terakhir yang mungkin ini bobotnya paling berat nih pertanyaan Waduh, ini. penasaran saya nih jadinya. Bukan ke Jackie ya. Ini disimpan aja ya, karena lama-lama tangan saya pegel juga. Oh, nih. iya, iya. Silakan. Iya. Kak Oke. Imam, sorry nih mau tanya. Nah, Sebenarnya kalau untuk berkisah itu mhm. efektif nggak sih? Maksudnya efektif tuh untuk menyebarkan dakwah, bahkan bukan untuk lingkup keluarga aja, Ya, untuk lingkup yang lebih besar, dalam hal ini mungkin untuk kita di Indonesia, oke. bahkan untuk di dunia, itu efektif nggak sih Kak Imam?
Salah satu keunggulan dari berkisah itu kan menyampaikan pesan-pesan tanpa harus menggurui itu tadi ya. Iya, iya, iya. Dan insya Allah itu adalah salah satu sarana yang sangat efektif untuk membentuk karakter seseorang. Masya Allah. Alhamdulillah saya pernah disuruh berkisah di hadapan kurang lebih 650 anak-anak. Ya, Masya Allah, banyak banget. 650. Ya, itu luar biasa kan Iya, iya, bagaimana iya. kita harus berkisah di hadapan 650 anak. Nah, itu kita sangat-sangat efektif untuk menyampaikan. Bahkan kalau ada pesan-pesan moral ya atau Iya. hal penting kayak sekarang nih lagi viral yang namanya bullying misalnya ya. Iya, iya. Nah, itu melalui kisah itu sangat efektif sekali. Ya, Betul, menyampaikan betul, pesan supaya sesama teman itu saling menghargai, menyayangi, menghormati. Itu bisa ya? Bisa sekali. Jadi salah satu kampanye anti bullying misalnya begitu ya, itu bisa melalui cerita atau melalui kisah. Masya Allah. Nah, tinggal dikumpulkan anak-anaknya gitu kan ya. Kemudian diundanglah penceritanya ke situ, suruh bercerita yang muatan isinya adalah tentang bullying. Tentang anti bullying maksudnya. Iya, iya. Itu bisa sekali. Luar biasa. Mhm. Masya Allah, jadi memang sangat efektif ya Kak Imam ya. Insyaallah. Salah Insya satu Allah. ya, salah satu sarana dari sekian sarana yang bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Kak Imam. Sama-sama. Inspirasinya. Jackie, kamu tidur? Udah tidur dia. Udah tidur ya. Makasih banyak udah mau hadir nih di tengah-tengah kita semua. Ya. Dan saya sih banyak nangkep inspirasi dari Kak Imam ya, dari cara Kak Imam menyampaikan dakwah kepada banyak orang. Dan yang tadi mindset bahwa yang kita sampaikan kepada anak-anak adalah mereka yang akan menjadi penerus bangsa, mereka yang akan menjadi penerus kejayaan Islam di masa depan, gitu ya Kak Imam ya, itu. kurang lebihnya. Masya Allah. Sekali. Oke sahabat El Shifa, Masya Allah kita nggak kerasa nih kita ngobrol sama Kak Imam, sama Jackie juga. Nanti kita bakal cari inspirasi lagi dari orang-orang hebat, dari orang-orang inspiratif. Tetap dicari inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.